Hai kawan-kawan soundman, hari ini kita akan membahas salah satu pengaturan paling penting dalam sound system yaitu crossover. Kalau amplifier adalah mesin mobil, maka crossover adalah pengatur lalu lintasnya. Tanpa pengaturan lalu lintas, tanpa pengaturan crossover yang benar, setiap speaker akan dipaksa mengerjakan frekuensi yang bukan tugasnya. Akibatnya, suara tidak maksimal, speaker cepat rusak, sistem terdengar berantakan, headroom pun jadinya berkurang. Nah, lantas apa itu crossover? Crossover adalah sistem yang membagi frekuensi audio ke speaker yang sesuai. Karena tidak ada speaker yang mampu bekerja sempurna, mampu memproduksi suara mulai dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, yaitu batas pendengaran telinga manusia ya. Maka pekerjaannya harus dibagi, misalnya subwoofer bertugas menghasilkan frekuensi rendah sekitar 20 Hz sampai 100 Hz ya. Mid bass bertugas menghasilkan frekuensi rendah menengah sekitar 80 Hz sampai 500 Hz. Mid range bertugas menghasilkan frekuensi vokal dan instrumen utama, bertugas menghandle frekuensi di sekitar 500 Hz sampai 4 kHz. Dan Twitter bertugas menghasilkan frekuensi tinggi, ke area kerjanya di kisaran 3 kHz sampai dengan 20 kHz. Jadi analogi sederhananya, bayangkan sebuah proyek bangunan, ada tukang pondasi, ada tukang tembok, ada tukang listrik, ada tukang cat. Nah, kalau semua mengerjakan semua pekerjaan sekaligus, hasilnya pasti kacau. Nah, begitu pula speaker. Masing-masing harus fokus pada frekuensi yang menjadi tugasnya. Nah, sekarang kita ketahui jenis-jenis crossover itu apa saja. Nah, yang pertama ada crossover pasif ya. Crossover pasif bentuknya seperti ini, biasanya terdapat di dalam box speaker. Jadi komponennya terdiri dari kapasitor, induktor, dan resistor. Kelebihan dari crossover pasif ini praktis ya, praktis dan mudah digunakan. Tidak perlu pengaturan-pengaturan karena ini udah fix. Kalau misalkan ini memotong dari frekuensi 4 kilo ke bawah, maka ini kita tidak bisa set lagi karena udah fix pengaturannya ada di komponen ya, ada di komponen. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan dari crossover pasif ini kurang fleksibel karena tadi tidak bisa kita sesuaikan ya. Kalau misalkan Twitter kita tidak menghandle frekuensi yang lebih rendah lagi, nah itu kita susah untuk menyesuaikan. Tidak bisa diatur sesuka hati. Nah, terus yang lain crossover ini adalah crossover aktif ya. Aktif crossover biasanya ini yang analog ya. Kalau yang digital biasanya crossover aktif ini ada di DSP ya, atau di digital signal processor, atau di DLMS, atau di digital processor. Kelebihannya crossover aktif ini sangat fleksibel. Kita bisa mengatur delay kalau yang di digital. Kalau di sini kita hanya ada fasilitas untuk mengatur fase ya. Nah, bisa mengatur pas ya udah jelas ya, sama ya, bisa mengatur limiter juga, tapi itu untuk yang di digital ya. Nah, inilah yang paling banyak digunakan pada sound system profesional. Nah, terus kita berbicara frekuensi crossover yang umum digunakan. Yang umum digunakan untuk subwoofer dan top biasanya 80 Hz sampai 120 Hz. Contoh yang paling populer misalkan HPF-nya, HPF topnya di 100 Hz dan LPF sub di 100 Hz. Jadi titik temu di 100 Hz. Mid bass atau mid range biasanya di kisaran 250 Hz sampai 500 Hz, tergantung dari karakter speaker. Mid range atau tweeter ya biasanya di 1,5 Hz sampai 4 kHz, tergantung ukuran driver dan horn. Nah, terus apa itu HPF dan LPF? HPF sama dengan high pass filter. Jadi melewatkan frekuensi rendah, menahan frekuensi rendah dan hanya melewatkan frekuensi yang tinggi ya. High pass filter. Jadi frekuensi tinggi yang dilewatkan, frekuensi rendah yang ditahan. Jadi kalau misalkan HPF 4000 berarti dari 4000 ke bawah dia ditahan. Jadi dia hanya melewatkan frekuensi dari 4000 ke atas misalkan. Jadi seperti itu ya. Nah,
Terus apa itu LPF? LPF adalah low pass filter, jadi melewatkan frekuensi rendah, menahan frekuensi tinggi. Contoh LPF 100 Hz, artinya dia hanya melewatkan frekuensi 100 Hz ke bawah dan frekuensi 100 Hz ke atas dia akan tahan. Nah, terus kesalahan yang sering terjadi di lapangan, pertama Twitter tanpa HPF, akibatnya post coil terbakar alias Twitter dibabalkan tanpa crossover ya. Twitter sering putus akibatnya. Yang kesalahan kedua, subwoofer crossover terlalu tinggi. Misalkan dia crossover di subnya itu di set sampai 500 misalkan, atau 200, karena rata-rata kan sub itu ya paling tinggi 100 atau 120 ya, atau 140 ya. Ya pokoknya di bawah 200 ya. Akibatnya bass terdengar ngomong atau vokal ada masuk ke sub ya, suara menjadi keruh. Dan kesalahan yang ketiga biasanya HPF top terlalu rendah, akibatnya speaker top bekerja terlalu berat ya, mid bass cepat panas dan distorsi meningkat. Kesalahan yang lain yang biasa dilakukan di lapangan, gap frekuensi misalnya sub LPF 80 Hz, top HPF 120 Hz, maka akan ada lubang, akibatnya kick drum akan hilang, bass terasa kosong. Nah, selanjutnya kita memahami slope crossover. Selain frekuensi crossover, ada yang disebut dengan slope ya, slope. Misalkan ada tertulis 12 dB per oktav, ada 18 dB per oktav, ada 24 dB per oktav, ada 48 dB per oktav. Semakin besar slope, pemisahan speaker semakin tegas. Namun kekurangannya pas menjadi lebih sensitif. Dan yang paling sering digunakan slope-nya tuh kita menggunakan link with relay ya, 24 dB per oktav karena menghasilkan transisi yang cukup halus dan mudah diintegrasikan. Nah, sekarang kita ilustrasikan contoh setting dasar sistem 2-way. Misalkan subwoofer 18 in, top 12 in plus driver tweeter. Setting awal, subwoofer HPF 35 Hz, LPF 100 Hz. Dengan slope link with relay 24 ya, LR 24. Top speaker HPF di 100 Hz, link with relay 24. Ini bukan angka mutlak ya, tetapi titik awal yang aman untuk banyak sistem. Nah, itu bisa kita coba ya, dan nanti hasilnya kita sesuaikan. Sekiranya timbul suara yang aneh atau kelainan, kita bisa sesuaikan angka-angka. Makanya kembali lagi kita tegaskan bahwa di sound system kita tidak bisa meniru angka-angka secara saklek ya, tetap kita harus menyesuaikan ke komponen kita masing-masing. Nah, ini sekedar tip yang bisa digunakan untuk oleh para profesional ya. Jadi jangan mengikuti setting orang lain mentah-mentah ya, barusan kita bahas ya. Setiap speaker memiliki karakter berbeda, mulai dari data pabrik speaker, gunakan telinga dan alat ukur. Setelah crossover selesai, lanjutkan dengan pass dan delay alignment. Nah, rumus emas para soundman ya, urutan tuning yang benar. Coba biasakan ya, pertama dari memulai cek polaritas, mana tuh ada speaker terbalik. Yang selanjutnya mengatur crossover, mana tuh tadi ada pass antara sub dengan top, atau misalkan sub dengan mid atau mid dengan high ya, itu atur crossovernya, jangan sampai salah kita memberikan titik over crossover. Terus selanjutnya kita mengatur delay. Nah, tadi hubungannya dengan pas speaker ya. Terus juga kita ya atur pas tadi, dan baru kita ke equalizer. Setelah pas dan polaritas beres, baru kita ke equalizer. Dan yang terakhir kita baru set limiter. Jadi jangan sampai terbalik karena nanti hasilnya akan berbeda ya. Banyak pemula langsung bermain eki padahal pondasi belum benar. Nah, itu dia kesalahan yang sering dilakukan oleh kita-kita ini di lapangan ya. Nah, jadi sebagai penutup mungkin crossover adalah pondasi dari seluruh sistem audio. Kalau crossover salah, speaker bagus bisa terdengar jelek. Kalau crossover benar, speaker biasa bisa terdengar jauh lebih maksimal. Karena tugas crossover bukan membuat suara keras, tapi membuat setiap speaker bekerja pada wilayah frekuensi yang paling sesuai. Nah, buat kawan-kawan, sekiranya video ini bermanfaat, coba di like video ini dan dibagikan ke kawan-kawan.